Menjadi satu-satunya perempuan yang tampil berkolaborasi musik di tengah para rocker mungkin adalah pengalaman istimewa yang biasa dialami oleh musisi wanita pada umumnya. Namun, menjadi satu-satunya ibu yang bertanggung jawab secara detail dengan aktivitas yang berhubungan dengan panggung musik rock di tengah para rocker dengan segala ceritanya, tidaklah menjadi pilihan wanita pada umumnya. Hal istimewa inilah yang dijalani oleh Yvette VCH Sidarta atau yang akrab disapa Bunda Yvette. Berada di belakang gemerlap panggung musik rock dari satu tempat ke tempat lainnya, menukarkan mata uang rupiah di tempat judi pada salah satu kota di Amerika Serikat, bekerja sama dengan seorang dokter untuk membuka tempat rehabilitasi narkoba bagi anak-anak muda, merupakan segelintir kisah-kisah unik dari sekian banyak cerita yang sudah dilakoninya selama lebih dari 20 tahun sebagai manajer slang. Perjuangannya menyelamatkan slang dari berbagai bentuk keterpurukan dalam melewati masa transisi bukanlah cerita baru. Pernah ditangani oleh 6 manajer yang tidak bertahan lama. Siapa sangka jika Bunda Yvette adalah manajer ke-7 yang paling ditakuti oleh personil slang. Wanita yang mendapat julukan rock and roll mom ini lahir di Jakarta pada 12 Agustus tahun 1937. Beliau adalah seorang pensiunan guru, istri dari budayawan dan pengusaha bernama Bapak Sidarta Sumarno. Bunda Yvette menikah dengan Bapak Sidarta pada 9 Januari tahun 1961. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 3 orang putra yakni Adrian Sidarta, Bim Bim Sidarta, dan Masto Sidarta. Meski nama Bunda Yvette sudah tertera pada 5 album Formasi 13, namun sosoknya benar-benar dikenal oleh publik pada Formasi 14 Slang. Ia merupakan kakak kandung dari mendiang Ibunda Akadi Wirasatriaji atau Kakak Slang. Sebagai seorang ibu yang kesehariannya berada dalam lingkungan potlot, tidak sedikit grup band dan musisi solo yang telah meraih karir gemilang mereka berangkat dari kediaman Bunda Yvette. Bunda Yvette punya pengaruh besar dalam sejarah perjalanan slang maupun beberapa grup musik lainnya yang pernah bernaung di potlot. Hal itu bermula saat Bunda dan Bapak Sumarno membuka rumahnya bagi teman-teman Bim Bim yang datang dari berbagai tempat dengan memfasilitasi pengadaan studio dan hal-hal yang berhubungan dengan musik di garasi rumah mereka agar Bim Bim tidak keluyuran jauh karena memiliki banyak teman. Sejak saat itu lingkungan rumah Bunda semakin ramai dan menjadi tongkrongan para musisi yang datang dari berbagai-bagai tempat. Tak jarang Bim Bim menggelar konser dan lomba antar band di area kediaman mereka bersama komunitas band yang setiap hari berdatangan ke potlot. Jurunya siapa lu, Ger? Rustam. Astaga. Tidak hanya menjadi ibu bagi Bim Bim dan kedua saudaranya, Bunda Yvette juga berperan menjadi ibu pengasuh bagi kakak sejak ponakannya itu duduk di bangku SMP. Bahkan Bunda Yvette memiliki peranan atas tergabungnya Parlin Burman sebagai gitaris slang yang kala itu harus dipulangkan dari Jakarta ke Sumatera karena masalah sekolah. Dalam hal itu, Bunda Yvette menyurat kepada Ibunda Pai, meyakinkan bahwa dirinya adalah orang yang akan menjamin kelanjutan sekolah Pai selama di Jakarta atas permintaan dari Bim Bim. Cuman akhirnya ya dapat itu solusinya ya Bunda. Bunda kasih surat terus kasih ke nyokap gua. Memasuki pertengahan tahun 1996, saat Slang tidak memiliki kru dan manajernya, Bunda Yvette dengan sigap mengambil alih semua aktivitas yang berhubungan dengan jadwal kontrak show yang harus dituntaskan dengan bertindak sebagai manajer Slang atas anjuran dari ayah Bim Bim, karena saat itu band yang tinggal menyisakan Bim Bim dan kakak tidak mendapat kepercayaan dari berbagai pihak sehubungan dengan kondisi mereka yang sangat memprihatinkan dan dianggap beresiko bagi orang-orang sekitar karena pengaruh zat-zat kimia. Selalu membawa slang, tanggung jawabnya Bunda. Satu-satunya orang yang dipercaya oleh pihak produser dan penyelenggara konser tak lain ialah Bunda Yvette. Di bawah tanggung jawab manajemen Bunda yang tertata rapi, perlahan tapi pasti karir Slang kembali bangkit dan berhasil mendapat porsinya sebagai band besar dengan jutaan penggemar. Tawaran konser berdatangan dari berbagai tempat dan kota. Di bawah penanganan Bunda juga, Slang mendapat kesempatan menggelar konser mereka di Jepang. Tercatat bahwa konser tersebut merupakan penampilan perdana mereka di luar negeri sebelum Slang akhirnya menjalin kerjasama dengan Blues Sarakena, mantan gitaris Poison yang juga merupakan guru musik Rido Haffield saat menjalani studinya di Amerika. Tidak lantas bernafas lega, kesuksesan Slang dengan income yang besar justru menjadi PR baru bagi Bunda Yvette. Ibu penerjang badai yang mendapat tempat di hati para rocker itu kembali diperhadapkan pada permasalahan besar yang mengancam masa depan Slang dan kehidupan 3 personilnya yakni Bim Bim, Kakak dan Ivanka atas ketergantungan mereka pada zat kimia. Bermodalkan pengalamannya sebagai seorang guru yang terbiasa menghadapi murid-murid di sekolah, dapat dipastikan hanya Bunda Yvette yang paham dengan segala strategi yang harus dilakukannya saat menghadapi Bim Bim, Kakak dan Ivanka ketika mengurung diri dan enggan keluar dari kamar hotel menjelang jam-jam konser karena kebutuhan khusus yang harus terpenuhi. Jika sebagian besar orang tua menolak kenyataan perihal anaknya terjerat dalam ketergantungan zat kimia dan memilih jalan pintas dengan mengasingkan anak mereka dari lingkungan rumah,
Dalam hal ini, ibu berhati lapang itu justru dengan sabar merangkul dan menuntun mereka dalam memperoleh kesembuhan. Beberapa cara yang dilakukan oleh Bunda Yvette pada kesiapan terapi ketiganya ialah penjagaan ketat diberlakukan di potlot dengan membayar jasa petugas keamanan dalam mengantisipasi keluar masuknya orang-orang yang tidak dikenal. Bunda juga tidak mengizinkan ketiganya mengantongi rokok, uang, dan handphone. Di bawah penanganan resep ramuan Teguh Wijaya atas rekomendasi dari Pai Burman yang terlebih dahulu pulih, ketiganya lantas menjalani proses terapi ekstra serius yang sangat menyakitkan tubuh. Di sini lagi-lagi peranan Bunda Yvette dalam memperjuangkan kesembuhan anak-anaknya benar-benar diperhitungkan. Dengan penuh kesabaran dan kasih, Bunda tetap kuat saat menghadapi ketidakstabilan temperamen ketiganya kala menjalani terapi yang ekstra ketat. Hasilnya, berkat ketekunan dan kesabaran ketiganya, pada 8 Februari tahun 2000, Slank menyatakan diri bersih dari narkoba. Pernah berada di masa paling kelam, sebagai wujud dedikasi mereka, Slank menciptakan sebuah karya spesial berjudul Satu yang dipersembahkan kepada Bunda Yvette dalam album ke-10 berjudul Virus yang dirilis pada tahun 2001. Dituding menciptakan lagu-lagu enak bermodalkan imajinasi drugs. Lewat album ke-10 ini juga, Slank menyatakan bahwa lagu-lagu yang terdapat dalam album mereka itu berisi karya-karya yang digarap dalam kondisi prima dan bersih dari narkoba tanpa meninggalkan 4 unsur yang selalu ada di album Slank, yakni alam, sosial, cinta, dan pergerakan anak muda. Kesembuhan 3 personil Slank juga menginspirasi Bunda melakukan tindakan lebih. Kini giliran Slankers menjadi sasaran pemulihan berikutnya. Melalui jalinan kerjasama dengan Dr. Aisyah, Bunda Yvette membuka tempat rehabilitasi gratis bagi para Slankers dan anak muda lainnya bertempat di Jalan Potlot. Terbebasnya Slank dari jeratan dimensi lain berhasil membentuk visi dan solidaritas yang kuat dalam tubuh Formasi 14. Jika di awal terbentuknya Formasi 14, band ini mengalami krisis kepercayaan dari beberapa pihak. Kini berbagai peluang besar untuk melebarkan sayap semakin berpihak pada mereka. Di antaranya, mendapat proyek pembuatan album kolaborasi bersama The Big Hit, grup musik asal Jepang yang direkam di Para Studio pada 30 hingga 2 November tahun 2007. Album berisi 12 lagu dengan bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang ini diluncurkan di Jepang dan Indonesia pada awal tahun 2008. Di tahun yang sama, Slank berhasil menggelar 16 tur promo album internasional Slank pada 9 negara bagian dan 15 kota selama 29 hari di Amerika melalui kerjasama dengan Blues Sarakena, mantan gitaris Poison yang bertindak sebagai produser pada album berjudul Anthem for the Broken Heart yang dirampungkan di studio City Zone Amerika pada tahun 2007 dan resmi diluncurkan pada 30 September 2008 di negeri Paman Sam itu. Di tahun yang masih sama, peluang lain kembali datang kepada Slank melalui kerjasama dengan perusahaan handphone Asia yang dilengkapi fitur-fitur memanjakan Slankers untuk terhubung dengan info aktivitas band idolanya. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan kartu as milik perusahaan Simpati. Mereka juga berhasil membuat lagu-lagu hebat yang beredar manis dan dapat diterima dengan baik di luar negeri. Sehubungan dengan Indonesia sebagai pasar narkoba terbesar keempat di dunia, pada Maret 2015, Slank kemudian ditunjuk menjadi duta anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional. Pilihan itu dirasa tepat karena selain kondisi mereka telah benar-benar pulih, Slank merupakan band yang memiliki pengaruh besar pada kehidupan pribadi para Slankers dan penggemar musik lainnya di belahan Nusantara. Terkait peranan Bunda Yvette, dalam sebuah wawancara, Bimbi mengatakan bahwa Bunda bukan hanya seorang ibu dan manajer bagi Slank, namun menjadi pengawas dan mesin kontrol dalam menjaga anak-anak Slank untuk tetap on the track dan terus lurus ke depan. Tidak hanya kepada Slank, Bunda Yvette juga menjadi sosok yang menginspirasi dan menjadi motivator hebat bagi banyak orang, khususnya para musisi. Ia pernah ditunjuk menjadi satu-satunya pembicara wanita dalam sebuah seminar musik rock yang diadakan pada salah satu kota di Indonesia bersama 8 musisi tamu pembicara, diantaranya Indra Kadarsi. Ia juga dinyatakan sebagai wanita tangguh yang hebat dalam menyelamatkan anak-anak Slank dari berbagai jeratan penggunaan narkoba. Jika ibu-ibu lainnya menginjakan kaki di seluruh daerah-daerah tanah air melalui kegiatan bisnis atau perjalanan dinas dan urusan lainnya, maka Bunda Yvette menjadi satu-satunya ibu yang bisa berkunjung ke tiap-tiap kota dan daerah di penjuru Indonesia melalui aktivitas band milik putranya. Di ulang tahun Bunda Yvette yang ke-85 yang jatuh pada hari Jumat 12 Agustus 2022, presenter kondang Raffi Ahmad meluangkan waktu mendatangi ibu dari jutaan Slankers itu dan memberi ucapan serta mengajukan pertanyaan perihal hadiah apa yang akan diberikannya kepada Bunda Yvette. Beberapa hari setelahnya, mertua Reni Setiawati itu menyambut kedatangan tim Toyota untuk melakukan serah terima sebuah mobil jenis Toyota Calya berwarna orange pemberian Raffi Ahmad. Mobil tersebut
adalah stok satu-satunya di Indonesia yang langsung dibawa dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Momen bahagia yang diunggah pada channel YouTube Slang Suka-Suka itu memperlihatkan reaksi Bunda yang terkejut dan senang saat menerima hadiah ulang tahunnya. Tindakan Raffi Ahmad itu tidak hanya mendapat respon positif dari para slankers, tetapi juga menuai decak kagum dari beberapa rekan presenter hingga artis dan penyanyi Indonesia. Apresiasi yang diberikan oleh Raffi Ahmad dalam bentuk hadiah ulang tahun itu secara tidak langsung mewakili ucapan terima kasih dari berbagai pihak atas sumbangsi yang telah diberikan oleh Bunda Yvette pada kancah musik Indonesia selama ini. Memimpin sebuah grup band beraliran keras yang isinya anak laki-laki di tengah fans berwatak rock and roll yang identik dengan solidaritas tinggi dalam berbagai hal, tentu menjadi cerita tersendiri baginya. Layaknya seorang ibu, Bunda Yvette bukan saja menjadi penggerak, melainkan menjadi pendengar yang selalu sabar dan penuh pemahaman akan kebutuhan anak-anaknya. Berurusan dengan berbagai pihak hingga menukarkan mata uang rupiah ke mata uang dolar di tempat judi agar dapat membayar jasa laundry dengan mata uang dolar pada salah satu kota di Amerika Serikat di sela-sela kesibukan tur mereka di sana adalah bentuk cinta kasih dan tanggung jawabnya sebagai ibu yang tulus kepada anak-anak slang. Sekalipun ia sendiri mungkin sebenarnya tidak memiliki ketertarikan khusus untuk menjadi seorang manajer band. Kita mesti tukar uang coba dari tempat judi itu, baru bisa nyuci. Bisa dibayangkan bagaimana nasib masa depan slang jika dalam masa keterpurukan mereka saat itu, kelimanya ditangani oleh manajer pria yang hanya melakukan tugas dan kewajibannya sebatas tuntutan profesional kerja, kemudian pergi begitu saja dan kembali menata jadwal selanjutnya tanpa peduli pada kondisi personilnya yang kala itu membutuhkan perhatian dan hubungan layaknya keluarga dari orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini Bunda Yvette tidak hanya berperan sebagai manajer, tetapi menjadi pembangkit asa, pendobrak pesimistis hingga penebar manfaat positif bagi keluarga besar slankers. Bukti nyata yang telah dilakukan adalah perjuangannya dalam membuat slang tetap berkibar di tengah keterpurukan Bim Bim dan Kakak saat itu. Menggapai sebuah pencapaian dengan proses yang panjang untuk mempertahankan berkibarnya bendera slang dan bendera merah putih di tengah jutaan kerumunan slankers pada belahan Nusantara dan sekitarnya adalah amanah mulia melebihi jabatan manajer yang dijabatnya. Berkat Bunda Yvette, slang gak ada matinya. Demikian sekilas keterlibatan Bunda Yvette dalam perjalanan karir slang. Thank you udah klik video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya dan salam rock and roll. Peace.